sana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Tan Malaka. Tan Malaka yang memiliki nama asli Sultan Ibrahim dengan gelar Datuk Sultan Malaka ini lahir pada 2 Juni tahun 1897 dan meninggal dunia pada 21 Februari tahun 1949. Ia lahir di Nagari Pandam Gadang, Gunuang Ome, 50 kota yang saat itu berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Ayahnya adalah Rasa Caniago, seorang buruh tani, sementara ibu Tan Malaka adalah Rangkayosinah Simabur, putri seorang tokoh terpandang di desa tersebut. Tan Malaka adalah seorang pengajar, filsuf, pejuang kemerdekaan Indonesia, pendiri Partai Murba, salah satu pahlawan nasional Indonesia, sekaligus penulis Naar de Republiek Indonesia, buku pertama yang ditulis oleh pribumi Hindia Belanda untuk menggambarkan gagasan Hindia Belanda yang merdeka sebagai Indonesia. Atas bukunya itu, Muhammad Yamin memberikan julukan Tan Malaka sebagai Bapak Republik Indonesia. Berasal dari keluarga bangsawan, Tan Malaka sejak muda sudah belajar ilmu, agama, dan dilatih dalam seni bela diri. Pencaksilat, Tan Malaka menempuh pendidikan dengan bersekolah di Quick School, sekarang SMA Negeri 2 Bukit Tinggi, yang berada di Bukit Tinggi pada tahun 1908. Di Quick School, Tan Malaka belajar bahasa Belanda dan menjadi pemain sepak bola yang terampil. Ia lulus pada tahun 1913. Pasca kepulangannya usai pendidikan, ia menerima gelar adat yang tinggi sebagai Datuk. Ia berlayar ke Rotterdam untuk menempuh pendidikan di Belanda pada usia 17 tahun. Ia bersekolah di Rijkschool. Pendidikannya di Belanda ini didukung karena kecerdasan yang dimiliki oleh Tan Malaka dan adanya bantuan dana yang diberikan oleh orang-orang di kampung halamannya, serta guru yang membantu dengan melihat potensi Tan Malaka. Selama berada di Eropa, ia menjadi tertarik pada sejarah revolusi, serta teori revolusi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat. Ia terinspirasi dari buku Die Franse Revolutie. Buku tersebut merupakan terjemahan bahasa Belanda dari sebuah buku oleh sejarawan Jerman, penulis, jurnalis, dan politikus Partai Demokrat Sosial Jerman Wilhelm Bloss yang berkaitan dengan revolusi Prancis dan peristiwa sejarah di Prancis dari tahun 1789 hingga ke 1804. Setelah revolusi Rusia Oktober tahun 1917, Tan Malaka menjadi semakin tertarik pada komunisme dan sosialisme reformis. Ia pun mulai membaca karya-karya Marx, Friedrich, dan Vladimir Lenin. Ketika di Belanda, ia bertemu Henk Sneevliet, salah satu pendiri Indische Sociaal-Democratische Vereniging, ISDV, cikal bakal Partai Komunis Indonesia, PKI. Pada November 1990, Tan Malaka lulus dan menerima diploma Holpek. Tan Malaka berupaya mewujudkan pendidikan yang mendahulukan kearifan lokal agar masyarakat dapat memperoleh bekal untuk kehidupannya kelak melalui sekolah Sarekat Islam Si. Ia pun mulai membangun pemikiran-pemikiran pendidikan, yaitu wajib belajar bagi seluruh penduduk Indonesia secara cuma-cuma sampai umur 17 tahun dengan bahasa Indonesia sebagai pengantar dan bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang terutama menghapuskan sistem pelajaran sekarang serta menyusun sistem yang langsung berdasarkan atas kepentingan negara Indonesia yang sudah ada dan akan dibangun. Memperbaiki serta memperbanyak
jumlah sekolah kejuruan, pertanian, perdagangan, dan sebagainya. Memperbanyak dan memperbaiki sekolah bagi para pegawai tanggi di lapangan teknik dan administrasi. Tan Malaka menjalani hidupnya secara nomaden atau berpindah dari satu negara ke negara lain. Salah satunya adalah Rusia yang menguat menjadi Uni Soviet. Di negara tersebut, Tan menjadi anggota dari Komintern, yaitu Komunis Internasional. Setelah Perang Dunia II, ia menggunakan berbagai macam nama penyamaran seperti Ilyas Hussein, Osorio, Ong Sungli, Alizio Rivera, dan Hasan Ghazali. Pada akhir masa pendudukan Jepang di wilayah Indonesia, Tan menyamar sebagai seorang mandor di daerah Banten. Ia menghabiskan waktunya untuk menulis sebuah buku yang berjudul Madilog. Pada zaman revolusi, ia bahkan dianggap sebagai otak dari adanya peristiwa 3 Juli tahun 1946. Hal ini lantaran Tan Malaka menentang hasil perundingan antara Republik Indonesia dengan Belanda. Dengan beraninya, Tan menuntut kemerdekaan 100% dari para penjajah untuk Indonesia. Ia pun kemudian menulis sebuah buku yang berjudul Gerpolek, berisi konsep-konsep perlawanan yang dapat dilakukan untuk melawan imperialisme. Tan Malaka memang menjadi sosok yang mempunyai pemikiran tersendiri terkait kemerdekaan Indonesia. Pemikiran pertamanya dituangkan dalam buku dengan judul Naar de Republik Indonesia. Menurutnya, kemerdekaan bisa direbut dengan melawan penjajah tanpa perundingan, sementara perundingan dapat dilakukan usai adanya pengakuan kemerdekaan Indonesia dari pihak sekutu serta Belanda. Pemikiran-pemikiran Tan Malaka inilah yang membuatnya memiliki julukan sebagai Bapak Republik Indonesia. Hal ini karena Tan Malaka merupakan tokoh pertama yang menulis konsep mengenai Republik Indonesia. Julukan tersebut diberikan oleh Muhammad Yamin. Bahkan Soekarno sendiri mengagumi pemikiran politik yang dimiliki oleh Tan Malaka. Sayangnya, kematian Tan Malaka tercatat pada 21 Februari 1949. Ia terbunuh oleh pasukan dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya di Selopanggung, Kediri, Jawa Timur. Perintah untuk membunuh Tan Malaka ini diberikan oleh Letda Sukotjo yang dianggap sebagai orang kanan, yang beropini bahwa Tan Malaka harus dihabisi oleh seorang sejarawan yang bernama Harry Puig. Setelah terjadi pembunuhan terhadap Tan Malaka, Muhammad Hatta memberhentikan Sungkono sebagai Panglima Divisi Jawa Timur, serta Surahmat yang menjadi Komandan Brigade karena kesembronoannya dalam mengatasi kelompok Tan Malaka. Tempat dikuburnya jasad Tan Malaka masih menjadi misteri. Namun seorang peneliti sejarah meyakini bahwa jasad Bapak Republik Indonesia ini tidak dibuang ke Sungai Brantas sebagaimana dituliskan dalam sejarah, tetapi dikuburkan di halaman markas militer di dekat peristiwa penembakan terjadi. Tan Malaka adalah sosok revolusioner berjuluk Bapak Republik Indonesia yang menjadi pionir pertama dalam mencetuskan konsep negara republik melalui karyanya Nahji Republiki Indonesia pada tahun 2009 1925. Meskipun menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pengasingan di luar negeri untuk menghindari kejaran kolonialis, ia tetap konsisten memperjuangkan kemerdekaan penuh, merdeka 100%, dan mewariskan pemikiran intelektual besar seperti Madilog. Perjalanan hidupnya berakhir tragis dengan dieksekusi oleh tentara bangsanya sendiri pada tahun 1949. Namun dedikasinya tetap diakui negara melalui gelar Pahlawan Nasional atas peran krusialnya sebagai arsitek gagasan kedaulatan bangsa. La Habana, are you ready?